Minggu lalu, Badan Pusat Statistik mengumumkan jumlah orang miskin per September 2022 sekitar 26,4 juta orang. Ada penambahan sekitar 200.000 orang dalam 6 bulan sejak Maret 2022. Itu berarti sekitar 33.685 orang setiap bulan. Berapa per hari? Itu artinya 1.123 orang per hari. Jadi ada 1.123 orang miskin yang bertambah setiap hari sejak Maret 2022 sampai September 2022. Salah satu biang keladinya adalah kenaikan harga BBM. Kemiskinan adalah ketidakberdayaan. Ya, tidak berdaya menjangkau kebutuhan minimal atau kebutuhan dasar baik makanan maupun non-makanan. Uangnya tidak cukup untuk belanja. Penyebabnya bisa pendapatannya yang sangat rendah, bisa juga karena harga barang-barangnya yang naik. Sementara pendapatannya tetap, maka daya jangkaunya akan semakin rendah. Akhirnya harga-harga menjauh dari jangkauan. Lalu, apa yang terjadi pada data September 2022 ketika orang miskin itu bertambah 200.000 orang? Ternyata garis kemiskinan naik. Kalau September 2021 garis kemiskinan sekitar 486.000, maka pada September 2022 sudah jadi 505.000. Jadi ada kenaikan 10,16% secara tahunan. Nah, garis kemiskinan ini adalah uang yang dibutuhkan oleh kita, oleh masyarakat, oleh individu untuk menjangkau kebutuhan minimum. Kebutuhan minimumnya itu X rupiah, maka dibutuhkanlah uang X rupiah pula untuk menjangkau kebutuhan dasar itu, baik makanan maupun non-makanan. Jadi, yang disebut miskin, kemampuan pengeluarannya ada di bawah 505.000. Itu kalau kita hitung September 2022. Nah, di atas sedikit, 555.000, di atas sedikit, ya itu artinya rentan miskin. Lebih di atas lagi, mungkin dia sudah masuk sebagai orang yang kategorinya adalah sejahtera. Ingat, ini adalah untuk individu, per kapita istilahnya. Ya begitulah garis kemiskinan. Ini garis kemiskinan, maka posisi kita masyarakat yang tidak miskin itu harus ada di atas ini. Ketika dia berada di bawah sini, di bawah 505.000, kalau hitungan September 2022, maka dia masuk sebagai kategori masyarakat miskin. Ketika garis kemiskinan naik 10,16%, yang jadi persoalan, rata-rata pendapatan masyarakat hanya naik separuhnya, separuh cangkir. Itu hanya 5,72%. Proksinya tentu adalah produk domestik bruto. Nah, itulah proksi pendapatan masyarakat. Jadi, biaya belanjanya itu naik 10,16% karena ada kenaikan harga barang, kenaikan harga garis kemiskinan. Nah, kemudian kemampuannya nih, daya belinya, pendapatan itu rata-rata naik hanya sekitar 5,72%. Jadi, kenaikan pendapatan tidak seimbang dengan kenaikan harga kebutuhan pokok. Akhirnya, ada sekitar 200.000 orang yang jatuh ke dalam kelompok miskin. 200.000 orang baru, bukan yang lama. Pertanyaannya, harga apa saja yang jadi biang keladi penambahan orang miskin itu? Masih ingat heboh harga BBM Pertalite naik dari 7.650 menjadi 10.000 per liter di awal September 2022. Solar dan Pertamax juga naik. Nah, itu satu di antara penyebab garis kemiskinan naik. Jadi jangan anggap remeh dengan kenaikan harga BBM. Selain itu, di antara Maret September 2022, harga beras juga terkerek naik. Gula pasir, tepung terigu, cabai merah, kemudian telur ayam ras. Semua berlomba naik. Ini semua kebutuhan dasar yang antara lain dijadikan ukuran oleh BPS, Badan Pusat Statistik, untuk menentukan garis kemiskinan. Inilah ketidakberdayaan.
itulah kemiskinan. Ketidakberdayaan masyarakat atau kita secara individu menjangkau kebutuhan dasar karena uangnya tidak cukup. Ada lagi yang di bawah miskin? Ada, namanya kemiskinan ekstrim. Jenis kemiskinan ini standar digunakan mengacu ke internasional. Intinya sama, ketidakmampuan menjangkau kebutuhan dasar, tapi besarannya berbeda. Kira-kira masyarakat yang masuk dalam kelompok kemiskinan biasa, kemampuan pengeluarannya ada di bawah 505.000 per orang. Kalau kemiskinan ekstrim, di bawah 322.000. Jadi kalau di antara 322.000 hingga di bawah 505.000, itu mungkin masuk dalam kategori miskin. Tapi di bawah 322.000 itu adalah kemiskinan ekstrim. Kalau standar internasionalnya adalah 1,90 dolar Amerika. Nah, pada tahun 2021 jumlahnya ada sekitar 10,9 juta orang. Itu menurut data Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan atau TNP 2K. Jumlahnya terus naik dari tahun 2019. Padahal targetnya pada tahun 2024 ini, di akhir masa jabatan Presiden Jokowi, itu targetnya adalah 0 kemiskinan ekstrim. Bisa terjadi? Ya tentu tidak. Lalu, siapa bertanggung jawab menurunkan kemiskinan? Mau kemiskinan biasa maupun kemiskinan ekstrim? Semua ini jadi tugas negara. Jadi, kalau tahun ini pemerintah masih hobi menaikkan biaya dari tarif tol sampai segala macam tarif yang lain, sebaiknya eling lan waspada. Jangan lupa kopi dulu.